Anda yang mendengar suara ini, Anda yang menyaksikan acara ini, husnul kami, Anda akan menjadi pejuang baginda Nabi SAW. Jangan tunda minggu depan, jangan minggu depan bukan hari untuk Anda, akan tapi mulai esok pagi Anda daftarkan, saya ingin berjuang, saya ingin berjuang. Mana kantor Al-Bahjah? Saya ingin buat Al-Bahjah di ibu kota, saya ingin buat Al-Bahjah di Irian Jaya, saya ingin membuat Al-Bahjah Merauke, di Sabang dan Maret, di dimanapun. Ayo, Anda bisa mendaftarkan. Kenapa? Kita akan bersama-sama, tidak ada yang berat nanti. Kalau kita pikul bersama-sama, semua jadi ringan. Ini adalah seruan kepada semuanya, bahwa harlah ini adalah betul-betul untuk menggalang kebersamaan. Siapapun, Al-Bahjah punya program besar, media ada, televisi ada, stasiun radio ada di mana-mana, dan program yang lainnya nunggu Anda bergabung dengan Al-Bahjah. Anda punya apa wahai yang di timur negeri ini, yang di barat negeri ini, yang di Sabang hingga... Anda punya apa hai hamba Allah? Ayo kita serius bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama, ayo kita berlomba bersama-sama. Kita ingin kelak ngeriung di surga bersama dengan baginda Nabi SAW, bersama-sama di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala syukri ni'amik wa kama qad an'amta alaina bi ni'amin fazidna ya Rabbana minha innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut, asy-syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu kemuliaan, pendamba kejayaan di dunia dan di akhirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai. Kalimat harlah milad Al-Bahjah yang harus masuk ke hati setelah ke telinga kita adalah kesadaran bahwa dengan dibukanya Al-Bahjah itu artinya Allah telah memberikan karunia kepada kita sesuatu yang sangat agung, dimulai dari untuk kita yang berjuang di dalamnya. Ini adalah nikmat besar. Lahirnya Al-Bahjah bagi kita sebelum orang di luar yang bakal mendapatkan faedah kebaikan-kebaikan dari Al-Bahjah, kita yang berada di dalam, yang ikut berjuang di dalamnya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memilih kita untuk menjadi pejuang di dalamnya, dan ini yang harus kita syukuri. Dimulai dari di saat dibukanya Al-Bahjah, kebaikan dihadirkan oleh Allah, kemudian berkembang dan berkembang dan berkembang. Beruntunglah siapapun yang telah ikut andil di dalam menghadirkan Al-Bahjah, berjuang di Al-Bahjah. Kalau mau hitung-hitungan dengan ketulusan Anda semuanya, hitung-hitungan
Kalkulator tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang kita dapat. Maka begitu agungnya karunia ini, dan tidak semua oleh Allah dipilih untuk menjadi orang-orang yang rindu berjuang seperti Anda semuanya, wahai para pejuang baginda Nabi di Al-Bahjah. Bersama mulia, berjuang kita akan jaya. Maka mewujudkan kebersamaan itulah yang akan kita serukan pada malam hari ini. Kalau kami sendiri tidak akan disebut bersama, tapi di saat kami mengajak Anda, maka kami dengan Anda akan bersama. Di saat kita berjuang adalah kita yang berjuang, akan tapi di saat kita membawa orang-orang yang belum bergabung dengan kita, lalu mereka dengan kita, maka menjadi bersama. Bersama dalam perjuangan, maka kita akan mulia. Berjuang di jalan baginda Nabi, kita akan mulia. Berjuang untuk menggapai kejayaan, kejayaan yang bukan untuk diri, akan tapi kejayaan untuk diri dan umat. Kejayaan bukan saja di dunia, akan tapi bersambung dengan kejayaan yang panjang nanti di akhirat. Dengan kebersamaan ilah kita akan bisa berjaya. Dan itu kan pendidikan dari baginda Nabi SAW, kebersamaan. Maka ayo kita bersama. Yang sudah bersama-sama, jangan sampai kebersamaan ini terurai, berakhir. Kebersamaan akan kita kokohkan, bahkan kebersamaan kita akan kita perluas. Menjadi kebersamaan yang agung, yang besar dalam sebuah perjuangan. Maka kami seru kepada Anda, Anda hamba pilihan Allah yang saat ini menyaksikan acara ini, yang saat ini mendengar suara ini. Jika Anda tergolong orang yang belum bergabung dengan perjuangan Al-Bahjah, kami husnudon Anda pun sudah berjuang di tempat lain di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan dan yakini bahwasanya perjuangan Anda itulah yang menjadikan kejayaan Anda nanti di akhirat. Selagi Anda memang sudah berjuang di jalan baginda Nabi, bagi kami adalah sudah cukup dan memang itu yang kami rindu. Anda semua menjadi pejuang baginda Nabi Muhammad SAW. Teruskan perjuangan Anda, teruskan perjuangan Anda. Wahai Anda yang di barat dan di timur, di Jawa, di luar Jawa, yang sudah meniti perjuangan di jalan baginda Nabi, lanjutkan dan lanjutkan dan lanjutkan. Selagi itu di jalan baginda Nabi, Anda akan sampai kepada kejayaan sejati nanti. Bukan saja di dunia, tapi Anda akan menggapai kejayaan nanti di akhirat. Akan tapi itu adalah Anda dengan perjuangan Anda. Dan Al-Bahjah dengan perjuangannya. Akan tapi kita ingin lebih tinggi lagi. Bahwasanya Anda dengan perjuangan Anda, Al-Bahjah dengan perjuangannya, kita bersama-sama untuk kejayaan. Ini yang kami rindukan. Ayo kita bergabung dalam kemuliaan. Anda tetap berjuang, kita berjuang, akan tapi ayo kita bersama-sama bergandengan tangan agar semakin kuat untuk menggapai kemuliaan yang sesungguhnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Dimulai dari milad, hari lahirnya Al-Bahjah, hingga hari ini Allah telah mengirim hamba-hamba terkasihnya, berjuang-berjuang di beberapa kota di negeri ini. Jumlah yang sangat banyak. Tidak ada bagi kami setelah itu kecuali hanya bersyukur dan bersyukur kepada Allah yang telah mengirim hamba-hamba terkasihnya untuk bisa berkumpul di tempat ini. Dan seperti yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan untuk kita. Jika kita mensyukuri karunia agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu karunia kemudahan untuk berjuang untuk kejayaan, maka ketahuilah dengan syukur ini Allah akan lebih permudah lagi, sehingga kita akan menjadi pejuang yang agung di dalam perjuangan ini. Ayo semuanya, Al-Bahjah dengan bermacam-macam programnya siap bergabung dengan Anda untuk maju. Bukan Anda membantu kami atau kami membantu Anda, tapi kita bersama-sama.
Namanya ta'awun, saling membantu. Saling menolong untuk kemajuan dan kejayaan dakwah ini. Sehingga kita bersama-sama mulia. Untuk berjuang sehingga bersama-sama jaya. Jaya yang sesungguhnya jaya di dunia hingga jaya nanti di akhirat. Puji syukur kepada Allah kita dipilih. Kemudian puji syukur kepada Allah telah Allah mudahkan program-program perjuangan di dalam Al-Bahjah ini. Dimudahkan dan dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah. Banyak perjuangan yang sudah dijalankan oleh para pejuang-pejuang yang ada di dalam Al-Bahjah. Semoga Allah membalas kepada beliau-beliau dengan segala kebaikan untuk diri beliau-beliau di dunia dan juga di akhirat nanti. Tadi ada pesan, banyak pesan-pesan mulia, agung dari yang mulia Syekh Mustafa Abdul Nabi. Beliau adalah juga karunia lagi. Kalau kita bicara tentang karunia, teramat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat. Tadi nikmat pejuang-pejuang yang memperjuangkan Al-Bahjah. Beliau Syekh Mustafa Abdul Nabi dan para masyayikh ini, ada Syekh Soleh dan Syekh Ali dan banyak syuyukh para masyayikh. Syekh Mustafa dan Abdul Nabi dikirim oleh Allah juga. Dikirim oleh Allah untuk perjuangan kita. Untuk mendidik para calon-calon ulama. Dan pesan beliau tadi, di antara pesan beliau, agar kita ingat Nabi di dalam perjuangannya ada satu hal, yaitu rasa yang dirasakan Nabi di dalam perjuangan, yaitu berkorban, mengeluarkan, dan para sahabat Nabi memberikan sesuatu yang mereka senangi. Dari para sahabat-sahabat Nabi juga demikian. Itulah perjuangan sejati. Yang punya harta memberikan hartanya, dan yang pokoknya semua ingin memberikan, mencurahkan apa yang Allah berikan kepada mereka untuk perjuangan. Untuk mengetahui mana yang tulus dan mana yang tidak tulus. Karena pengorbanan itulah tanda ketulusan. Banyak orang mungkin punya harta melimpah yang katanya dekat kepada Allah, tapi belum dibuktikan dengan kekayaannya. Untuk apa? Yang punya jabatan tulus tidak tulus, buktinya adalah untuk apa jabatan itu digunakan. Maka ayo di malam ini kita semuanya, baik yang sudah bergabung di Al-Bahjah atau yang belum bergabung, ayo kita membuktikan, menampakkan, dan Allah Maha tahu yang ada di hati kita. Akan tapi bukti adalah amal nyata bahwasanya kita orang tulus. Hei hamba yang punya ilmu apapun, jadikan ilmu anda untuk berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya ilmu syariat. Dan memang perlu ketulusan, bukan semua orang belajar ilmu syariat langsung lurus menuju surga, oh tidak. Tinggal kuncinya adalah di hatinya, bagaimana dia dengan Allah. Sebab nanti ada juga ulama ulama kotor, ulama jelek yang menjual agama untuk kepentingan dunia. Orang yang tampak bergelimang dengan dunia, alangkah banyaknya orang yang tampak bergelimang dengan dunia, ternyata kesenangan dunia bagi mereka adalah muqaddimah kesenangan di akhirat. Karena mereka menggunakan kekayaannya untuk Allah dan Rasulnya. Maka pilihlah kehidupan anda, wahai orang yang diberi Allah karunia kekayaan. Anda ingin berjaya di akhirat atau hanya berjaya di dunia? Yang harus disadari oleh semua bahwa tidak ada karunia yang Allah berikan kepada hambanya di dunia, kecuali itu sebetulnya muqaddimah karunia di akhirat. Kalau dia sadar itu karunia dengan cara mensyukurinya. Yang punya jabatan, hei hamba Allah, dimanapun anda berada, jabatan anda sesaat akan berakhir. Sebelum kehidupan dunia anda berakhir pun kadang sudah diakhiri jabatan itu. Lihat. Jabatan itu adalah, kalau anda anggap itu sebagai ujian, anda harus lulus di saat harus menyelesaikan ujian tersebut. Jika anda anggap itu karunia, syukuri karunia itu agar anda tidak mendapatkan siksa nanti di akhirat. Untuk apa jabatanmu, wahai hamba Allah? Yang punya ilmu, yang punya kekayaan, yang punya jabatan,
Yang tidak punya sesuatu akan tapi punya tenaga. Tenagamu itulah yang akan menjadi saksi bahwa kita akan menjadi pejuang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenaga, dengan pikiran, termasuk dengan panjatan doa di tengah malam. Maka dari mimbar mulia ini kami seru kepada siapapun. Al-Bahjah punya program besar. Dan itulah nasihat guru-guru mulia. Kalau berpikir jangan kecil, berpikirlah yang besar. Karena berpikir besar itu termasuk bagian daripada niat. Sementara kita di dalam berniat itu saja sudah mendapatkan pahala. Maka niat besar, pejuang Al-Bahjah, niat agung, niat besar, ingin membuat sesuatu yang besar, dakwah yang besar, besar dan besar. Berniat yang besar dimulai dari kecil tentunya. Kecil dan kecil dan kecil dan kecil digabungkan. Diri lemah. Kalau memang Anda juga lemah, di saat digabungkan kita menjadi sebuah kekuatan. Kebersamaan kita inilah akan menjadi sebuah kekuatan. Jadi kami seru kepada siapapun, Al-Bahjah punya program besar. Media ada, televisi ada, stasiun radio ada di mana-mana. Dan program yang lainnya nunggu Anda bergabung dengan Al-Bahjah. Anda punya apa wahai yang di timur negeri ini, yang di barat negeri ini, yang di Sabang hingga... Anda punya apa hai hamba Allah? Ayo, kita serius bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama, ayo. Kita berlomba bersama-sama. Kita ingin kelang riung di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama di surga. Jadi program media ada. Program bisnis kalau perlu ada, ayo. Kita juga ingin menghantarkan para pengusaha-pengusaha agar selamat masuk surga. Menjadi seorang muslim mukmin yang kuat, yang memang bakat menjadi orang kaya, jadilah menjadi orang terkaya sekalipun. Tapi kayanya orang beriman akan bermanfaat. Sebab seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kami ajak, program media ada, bisnis ada, pendidikan yang utama di situ memang. Pendidikan, barangkali ada yang punya gedung megah kosong, ayo. Apalagi di tempat-tempat yang mungkin sejuk. Tempat panas pun juga boleh. Sebab sebenarnya sekalinya semakin perlu kesabaran, semakin gede kesabarannya semakin hebat. Dimanapun Anda berada, kalau ternyata ada sesuatu yang menurut Anda setelah sadar tentunya, menurut Anda setelah sadar bahwasanya akhirat adalah lebih agung, lalu Anda anggap bahwasanya program begini nih kurang besar nilainya, saya akan gunakan untuk dakwah. Ayo kita buat sekolah, pesantren, kami ajak semua. Dan Anda yang mendengar suara ini, jadilah Anda penyeru-penyeru kebaikan. Kalau Anda menyampaikan pesan ini kepada orang yang tidak mendengar pesan ini, lalu orang itu mengikuti, maka Anda akan dapatkan pahala agung seperti yang mereka dapatkan. Dan jika mereka belum mengikuti seruan Anda sudah mendapatkan pahala. Maka ayo Anda mengajak siapapun. Kita ingin program besar. Dan agar Anda semakin semangat dan semangat yang tidak bisa dibayangkan agungnya semangat Anda, ingat bahasanya Anda semua semoga panjang umur. Anda semua akan mati. Anda akan meninggalkan kekayaan Anda akan meninggalkan tahta Anda. Bahkan ilmu Anda pun akan berakhir hilang. Dengan masa tua, kemudian setelah itu adalah meninggal, akan berakhir itu semuanya. Maka yang masih encer otaknya dengan ilmunya, bermacam-macam ilmu yang ada di otaknya, ayo digunakan untuk berjuang jalan bagi Nabi SAW. Ayo bersama-sama kita saling melengkapi. Kami tidak hanya bicara ilmu syariat, ilmu apapun yang Anda miliki, ayo bergabung. Anda bisa mengangkat tangan, Buya saya, kami punya ilmu ini, mau diapakan ini? Ayo, ilmu apa Anda? Karena perjuangan ini perlu bermacam-macam disiplin ilmu. Agar bisa masuk kepada bermacam-macam model kehidupan manusia. Ayo, yang punya kekayaan, yang punya tahta, yang punya ilmu, yang punya tenaga, yang punya ide. Ayo bergabung semuanya, kami seru. Jadi kita, Al-Bahjah sudah lahir, dan kita ingin melahirkan Al-Bahjah. Dan kami husnudzon pejuangnya adalah Anda semuanya. Tidak hanya yang hadir, pemuda-pemuda dahsyat yang disebutkan tadi, para
adalah wasiatnya Rasulullah. Di sana Anda yang mendengar suara ini, Anda yang menyaksikan acara ini, khusnudud kami, Anda akan menjadi pejuang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunda minggu depan, jangan minggu depan bukan hari untuk Anda, akan tapi mulai esok pagi Anda daftarkan, saya ingin berjuang. Saya ingin berjuang. Mana kantor Al-Bahjah? Saya ingin buat Al-Bahjah di ibu kota. Saya ingin buat Al-Bahjah di Irian Jaya. Saya ingin membuat Al-Bahjah di Merauke, di Sabang dan Marit. Wah, di manapun. Ayo, Anda bisa mendaftarkan. Kenapa? Kita akan bersama-sama. Tidak ada yang berat nanti. Kalau kita pikul bersama-sama, semua jadi ringan. Ini adalah seruan kepada semuanya, bahwa Harlah ini adalah betul-betul untuk menggalang kebersamaan. Semoga Anda dipilih oleh Allah menjadi pejuang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi juga banyak pesan daripada yang mulia Syekh Mustafa Abdul Nabi tentang pesan-pesan perjuangan yang luar biasa, dan harus semua dari kita memang harus mengambil bagian perjuangan, berkorban dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pesan spesial untuk anak-anakku yang ada di sini. Kalian sebagai para santri bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kalian untuk menjadi para santri. Maka kami seru juga kepada hamba-hamba Allah yang diberi oleh Allah putra-putri yang belum masukkan anaknya ke pondok pesantren. Berfikirlah Anda mulai saat ini untuk mengiring mereka ke pondok pesantren. Alhamdulillah Al-Bahjah juga menyiapkan pondok ini banyak. SMP, SMA saja kita bicara, di Blitar ada, nanti Tulungagung ada, Kuningan ada, Majalengka, Majalengka, Batang, sekolah-sekolah ada. Cianjur, Bogor, Tangerang, Ngelompat, Pekanbaru, nanti ke Bengkalis tadi disebutkan juga, Malaysia. Kemudian nanti Pontianak ada pesantren-pesantren, banyak pesantren. Siapa yang berjuang mereka di sana? Siapa berjuang? Umat Nabi Muhammad yang rindu perjuangan. Jadi rindukan anak-anda untuk masuk pondok pesantren. Kemudian jika ternyata putra-putri Anda sudah tidak mungkin masuk pondok pesantren karena umurnya, atau memang mereka tidak mau, maka yang kedua, jika putra-putri Anda tidak bisa masuk pondok pesantren, yang sudah anak-anaknya masuk pondok pesantren, wahai para wali santri, Anda harus bersyukur. Karena dengan keberadaan mereka di pondok pesantren telah banyak problem-problem anak muda hari ini yang terselesaikan. Kemudian yang kedua, jika anak-anaknya tidak mau masuk pondok pesantren, wahai para hamba-hamba terkasih Allah, dimanapun Anda berada, jika anak-anak Anda jasadnya tidak bisa dihantarkan ke pondok pesantren, maka hantarkan hatinya ke pondok pesantren. Sambungkan hatinya ke pondok pesantren. Dan ini selalu kami serukan kepada siapapun agar mencoba dengan hal-hal yang seperti ini. Menyambungkan hati di bukan pondok pesantren. Karena begitu pentingnya pondok pesantren. Penuntut ilmu, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Jika Anda mengirimkan kepada putra-putri Anda uang misalnya, yang kuliah di mana, sekolah di mana, tolong Anda tambahkan. Kemudian tambahannya kirimkan ke pondok pesantren. Biar hatinya nyambung, merasa bahwasanya dia punya andil di dalam membesarkan pondok pesantren, maka akan tumbuh cinta, maka biarpun jasadnya belum tinggal di pondok pesantren, maka hatinya sudah nyambung ke pondok pesantren, hatinya sudah mondok. Sehingga suatu ketika jika dikagetkan dengan ujian kesuksesan, hatinya sudah nyambung, maka sukses yang selamat. Orang yang ketiga, wahai para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ikut berbangga mendengar berita Harlah Al-Bahjah ke-15 ini. Hei hamba yang tidak punya anak, Anda kan punya iman, kemarin rindu haji, pengen umroh, dan sebagainya. Anda yang tidak punya anak, jangan sampai Anda dengan jerih payah Anda, wahai yang tidak punya anak di dunia. Kalau bicara orang tidak punya anak banyak, Imam Sayyidat Aisyah tidak punya anak, Imam Nawawi tidak punya anak, banyak orang-orang tidak punya anak, tapi mereka orang kaya di akhirat dengan anak-anak yang hebat. Maka kami seru kepada siapapun yang tidak punya anak, jangan sampai Anda mencari harta melimpah, tak taunya Anda meninggal dunia tidak punya apa-apa di akhirat. Ahli waris pun tidak punya.
Lalu akan Anda Anda bawa kemana harta itu? Bawa ke surga. Hei yang tidak punya anak, jika Anda tidak punya anak di dunia, Anda harus punya anak di akhirat, kaya di akhirat nanti. Caranya bagaimana? Tumpahkan rezeki Anda untuk para penuntut ilmu ini. Jadilah Anda orang cerdas. Jadilah Anda orang cerdas, wahai orang kaya yang ternyata tidak dikaruniai oleh Allah anak di dunia. Dan sebetulnya kalau orang tidak diberi karunia anak, diringankan bebannya. Anda pun tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bersedih hati. Memang Allah tentukan Anda semacam itu. Akan tapi jika Anda sadar malam ini dengan program kemuliaan ini, Anda di dunia tidak punya anak, di akhirat Anda kaya dengan anak. Tuh para pelajar-pelajar calon ulama Rasulullah, besarkan mereka. Ayo bergabung. Jangan sampai Anda meninggal dunia, Anda tidak punya apa-apa, hanya kaya sesaat. Selesai. Tidak ada yang tersisa. Semuanya akan selamat insya Allah. Melalui apa tadi? Melalui sesuatu yang kita buka 15 tahun yang lalu. Al-Bahjah. Pendidikan, pondok, dakwah, dan seterusnya. Ini saja, wahai para pemirsa, para perindu di Allah, dan juga para santri, para wali santri, dan para pejuang baginda Nabi. Ayo kita bersama-sama cari. Ayo kita saling mencari. Saya mencari Anda, maka saya kirim suara ini. Kami cari Anda, maka kami kirim suara ini. Tinggal sekarang tugas Anda dimanapun Anda berada. Cari kami di mana kami berada, agar kita bisa bersama-sama. Al-Bahjah pusatnya ada di Cirebon, cabangnya ada beberapa kota. Anda mendekat, Anda mendekat, Anda mendekat. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana saling mencintai. Bagaimana menghadirkan keindahan dalam kebersamaan. Tidak ada caci maki, tidak ada perendahan. Siapapun kalau sudah bergabung dalam program kemuliaan, mereka akan mulia. Siapapun mereka. Tukang sampah, tukang sapu, tukang masak, security, semuanya, tukang batunya akan mulia. Karena kita berada di tempat mulia, makanya bersama kita akan mulia. Jangan remehkan tukang sapu kalau sudah berada di tempat mulia. Tukang sapunya tempat mulia. Jangan dianggap sepele, tukang sapunya mulia. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi berada di sebuah masjid mengajar. Setiap hari Nabi melihat seorang perempuan yang kerjaannya perempuan tua yang memunguti sampah ada di masjid Nabi. Mungut sampah pergi, mungut sampah pergi. Suatu ketika Nabi tidak melihat wanita tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, di mana perempuan yang biasanya mengut sampah yang aku lihat setiap saat? Dijawab, meninggal ya Rasulullah, meninggal. Nabi marah karena tidak diberitahu. Lalu Nabi mengatakan, apakah hanya karena dia seorang nenek tua meninggal, kemudian kau tidak beritahu aku? Tunjukkan mana kuburnya. Lalu Nabi diberitahu kuburnya. Datang Nabi ke kubur, lalu Nabi sholat jenazah di atas kubur. Itulah disyariatkannya sholat jenazah di atas kubur bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah. Dan itu sholat hadir, bukan sholat waib. Begitu agungnya, punya perjuangan di tempat mulia, di tempat belajar, tempat Nabi mengajarkan ilmu. Biarpun bentuknya tukang sampah, tapi lihat, Nabi datang. Kalau sudah Nabi datang mendoakan beres semuanya. Itu menunjukkan begitu mulianya. Makanya kalau sudah bergabung di tempat mulia seperti ini tidak ada yang rendah. Hanya mungkin secara manajemen saja ada bawahan atasan, akan tapi yang paling tinggi adalah yang paling tulus. Tukang masak yang tulus, tukang security yang tulus, tukang sapu yang tulus, bisa melampaui ustadznya kalau memang dia lebih tulus dari sang ustadz. Maka kita pun setelah itu harus berlomba-lomba. Kita harus berusaha untuk ikhlas, menjadi paling ikhlas, menjadi lebih ikhlas, dan seterusnya. Selesai, tidak ada yang terlewatkan, semuanya berjaya bersama mulia. Kemudian berjuang untuk menggapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Berjuang, jaya di diri, jaya di keluarga, jaya di masyarakat, jaya di dunia, hingga kelak jaya di akhirat. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah.
Kami mohon ya Allah, ampuni kami dengan segala kesalahan kami ya Allah. Kami hanya mampu menyampaikan, Engkau ya Allah yang akan berikan kesadaran kepada mereka dan kepada kami. Maka kami mohon ya Allah, banyak kebaikan yang kami rindu akan, tapi sungguh tidak ada satu hamba yang mampu melakukan kebaikan kecuali Kau pilih ya Allah. Maka pilih kami ya Allah, pilih kami ya Allah, pilih kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jika kami orang yang Kau beri ilmu kepada kami, jadikan kami orang yang akan berjaya dengan ilmu kami ya Allah. Jangan sampai ilmu kami menjadi sebab Kau murka pada kami ya Allah. Jika ada di antara kami orang yang Kau berikan kekayaan kepada mereka, jadikan kekayaan mereka sebab kejayaan mereka di dunia hingga kelak di surga. Jangan sampai kekayaan menjadi sebab mereka sengsara dan terjerumus dalam kehinaan di neraka. Yang Kau beri tahta ya Allah, jadikan tahta mereka sebab kejayaan mereka di akhirat dan kejayaan di dunia ya Allah. Yang Kau beri tenaga dan pikiran-pikiran yang cerdas, jadikan itu semuanya sebab kejayaan mereka di dunia dan kejayaan nanti di akhirat. Siapapun dari kami ya Allah yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Untuk kebersamaan ini ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk menggalang kebersamaan dalam perjuangan ya Allah. Maka jauhkan kami dari iri dan dengki ya Allah. Antara ustaz dengan ustaz, tumbuhkan cinta di hati mereka, bukan kebencian. Antara pedagang dengan pedagang, tumbuhkan cinta di hati mereka, bukan kebencian dan dengki. Antara pejabat dengan pejabat, bukan sikut-sikutan, tapi ganti dengan cinta, sehingga bisa bergandengan tangan untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, bencinya para ustaz. Maka kami mohon ya Allah, para pembimbing-bimbing, para guru-guru mulia itu ya Allah, dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, kemudahan ya Allah, kesuksesan dalam perjuangan mereka ya Allah. Jauhkan kami dari mendengki ya Allah, jauhkan kami dari saling mendengki ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon berikan kepada mereka ya Allah seperti yang Kau berikan pada kami, dan hilangkan dengki di hati mereka. Dan jika kami mendengki kepada seseorang karena kesuksesannya, kami mohon tambahkan kesuksesannya dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sama kami ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami berjuang yang dengan penuh keindahan dan perdamaian untuk kedamaian ya Allah. Engkau Maha Kasih ya Allah. Pilih kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak akan mampu melakukan kebaikan kecuali dengan-Mu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami mengabdi dan beribadah. Sungguh ya Allah, akan tapi kami tidak akan mampu melakukan ibadah sekecil apapun kecuali dengan pertolongan kami. Tidak akan kami mampu mendermakan satu rupiah pun kecuali pertolongan dari Engkau ya Allah, kecuali pertolongan darimu ya Allah. Tidak akan kami mampu ya Allah melakukan solat satu rakaat kecuali pertolongan darimu ya Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Berikan pertolongan kepada kami semua untuk berjaya dan sukses di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan semua ya Allah yang ikut andil dalam acara mulia ini, semuanya Allah berikan kemuliaan dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami. Engkau Maha tahu dan kami tidak tahu. Engkau Maha tahu ya Allah dimanapun mereka berada. Pak yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia hingga kelak di surga, untuk diri dan keluarga mereka dan keturunan mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan. Setelah Kau tampakkan kaki kami di jalan perjuangan ini, jangan Kau pindahkan ya Allah. Berikan keistiqomahan kami untuk berjuang di tempat mulia ini Allah, di jalan kemuliaan ya Allah. Jangan Kau alihkan ya Allah, jangan Kau pindah ya Allah. Kami ingin tetap istiqomah hingga Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berada di jalan perjuangan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Semua dari kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua ya Allah husnul khatimah. Ya Allah husnul khatimah, diri kami, keluarga kami ya Allah, rumah tangga kami ya Allah yang indah sampai husnul khatimah ya Allah. Bahagia di dunia hingga akhirat, keluarganya indah bahagia, suami istri saling mencintai dengan anak-anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami ya Allah, pertemukan hati kami dalam
dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.